Saudara, sekali lagi saya mau berkata bahwa kita hari ini merayakan Sukot. Saudara, Sukot adalah hari penuaian, penetapan, hari pesta, hari apa yang saudara tabur selama setahun. Saudara menuainya dan Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Amin. Itulah Sukot. Tetapi Sukot selalu juga bertema menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu kita mau belajar, saudara, sebelum kita menyelesaikan dan masuk Sukot, kita mau sekali lagi mengambil berkat Yom Kippur. Mengambil berkat, saudara, dan apa yang harus saudara dan saya buat untuk Yom Kippur. Saudara, buat sekali lagi saya ulang, Yom Kippur adalah hari pendamaian. Saudara, tolong keluarkan PowerPoint-nya. Saudara, pertama hari pendamaian, hari merendahkan diri, dan hari masuk tudung. Saudara, sekali lagi Yom Kippur adalah 3. Hari pendamaian, hari merendahkan diri, dan hari masuk tudung. Saudara, dan ini terjadi tidak hanya satu kali di Yom Kippur, tetapi itu awalnya untuk sepanjang tahun saudara menikmati ini. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Saudara, buat saudara yang belum, biar kita hari ini juga masuk. Yang pertama itu pendamaian, artinya harmoni, saudara. Saudara, dan apa yang Tuhan sediakan dalam harmoni dalam bahasa Ibrani-nya itu shalom. Dan shalom dalam bahasa Indonesianya itu banyak banget, keren banget, saudara lihat. Itu artinya wholeness, utuh, prosperity, kelimpahan. Saudara, itu ketenangan, selaras, kesejahteraan. Tapi hari ini saya mau berkata betapa Tuhan ingin memulihkan saudara. Betapa Tuhan ingin membuat saudara dan saya utuh. Dan itu berkat Yom Kippur. Ayatnya keren banget. Kolose 1 ayat 20. Saudara ya, ini pakai the message. Dia bilang begini. Tidak hanya itu, tetapi setiap bagian dari alam semesta yang hancur. Saudara, kita ini bagian dari alam semesta yang hancur. Saudara, Indonesia yang kena COVID itu bagian dari alam semesta yang gak harmoni. Dan tidak pada tempatnya. New normal tidak pada tempatnya. Saudara, gak ada pada tempatnya, orang tidak bisa bersentuhan. Keluarga gak bisa saling cium. Saudara, kita gak bisa beribadah dengan suara lantang. Itu tidak pada normalnya. Tidak pada tempatnya. Saudara, dan dikatakan manusia, hewan, benda sampai atom. Sampai atom yang terkecil dalam hidup kita. Kalau tidak pada tempatnya, Tuhan akan perbaiki seutuhnya. Disatukan lagi dalam harmoni yang hidup. Sampai semuanya menyatu. Karena apa? Karena darahnya dan kematiannya di atas kayu salib. Itu membayar utuh. Jadi hari ini kalau saudara tahu ada yang gak utuh dengan hidup kita. Saudara, kita berkata, saya ini kenapa yang masih suka tersinggung. Saya ini kenapa bodoh. Saya ini kenapa miskin. Saya ini kenapa gak mudeng. Saudara tinggal berkata, Tuhan, karena darahmu aku dibenarkan. Dibuat utuh. Dibuat pulih. Dibuat baru. Saudara percaya terima itu? Saudara tinggal berkata, aku percaya. Saudara, banyak orang tidak bisa menerima berkat utuh. Berkat sembuh. Karena dia tidak bisa percaya. Kalau saudara masih berkata gini, tapi orang tidak terima saya, itu namanya tidak percaya. Saudara, orang tidak terima seringkali karena kita aneh. Karena kita tidak bisa berkomunikasi. Karena kita tidak berbuah. Karena kita tidak mengerti orang lain. Saudara, dan kalau saudara mengerti itu, saudara tinggal berkata, saya sembuh. Saya akan menjadi berkat buat banyak orang.
Saya akan diterima buat semua orang. Saya akan mengasihi dan saya akan terima berkat. Bagaimana sempurna, utuh, wholeness. Nah, saudara, mulai dari mana? Ya. Mulai dari mana berkat ini bisa mengalir? Bagian saudara apa? Pertama, percaya. Saudara yang kedua, berdamai. Saudara yang hari-hari ini saudara belum berdamai. Saudara belum berdamai saudara dengan pemimpin, dengan anak buah, dengan suami, dengan istri. Saudara, maka engkau harus berdamai. Berdamai. Saudara, ini hari di mana saudara harus datang ke orang-orang semua di keluargamu. Ya, untuk berkata, "Pa, Ma, terima kasih ya. Terima kasih buat ngajarin aku banyak. Terima kasih, ampuni aku. Maafkan buat semua pemberontakan." Sudah nggak pakai alasan. Ada banyak orang minta maaf tapi kasih alasan. Alasannya, ya tapi, itu namanya nggak bertobat. Itu namanya nggak minta maaf. Di hari pendamaian nggak ada. Tapi saudara perlu berdamai. Suami-suami, saudara datangi istrimu. Dan kalau saudara belum lakukan, minggu lalu, minggu ini masih bisa. Saudara cium, peluk dan bilang, "Ampuni Papa. Ampuni Papa yang sering kali nyakitin, gak sensitif, gak ngerti. Ampuni Papa. Papa gak bisa beliin kamu Mercy," misalnya saudara ya. Saudara, lo itu perlu minta maaf. Ya. Apa saya perlu panggil Leo untuk minta maaf sama Lydia di depan umum? Ya, saudara, biar bagaimana saudara? Suami-suami berkata, "Ampuni karena aku ini sering melo, sering maunya aku sendiri." Dan gak pakai alasan. Gak pakai, ya tapi karena mama sih. Nah itu gak ada ya, gak ada ya. Ya. Saudara dan istri-istri juga harus bilang, "Ampuni saya." Saudara, orang tua harus datang ke anak dan berkata, "Maafkan saya." Dan kesempatan ini, saya juga mau minta maaf sama semua saudara. Saudara, saya pemimpin, saya ibu, saya saudara, ya ketua dan apapun lah yang saudara panggil. Nabi, hamba Tuhan. Saya mau minta maaf buat semuanya. Saya bangga banget dengan semua saudara yang kau buat. Saudara, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya melihat kalian adalah orang-orang yang paling ajaib dalam hidup saya. Saudara, saya sudah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Saya sudah ke 5 benua. Saudara. Dan saya tidak dapati orang-orang seperti kalian. You are the best. You are the best. Saudara, gak ada orang yang berani mengikuti saya segila kalian. Gak ada orang yang setaat kalian. Gak ada orang, saudara, yang bisa saya tarik dengan kerja keras seperti kalian. Gak ada orang, saudara, yang berani meletakkan nyawa. Yang berani, saudara, berlutut di jalan menangis. Yang berani meletakkan hidup, saudara, seperti kalian. Dari penari sampai SS, saudara sampai singa. Saya mau minta maaf buat semuanya. Semua tuntutan, semua kegalakan saya, semua kemarahan saya, semua saudara kekerasan saya. Saya mau minta maaf. Tapi saya tahu kita akan move lebih lagi. Dan kita akan buat yang lebih dahsyat lagi. Kita akan menjara lebih besar lagi. Dan kita sedang lihat kegenapan dari semuanya. Mari mulai. Mulai dengan berdamai. Saudara, mulai dengan minta maaf. Mulai dengan saling mengerti. Ya, supaya kita akan lari lebih lagi. Ingat PR yang belum berdamai. Saudara, dengan semuanya pulang harus berdamai. Apalagi dengan Tuhan.
Nah, sekarang kita akan masuk saudara. Yang kedua, saudara masih berdamai, itu artinya membuat cocok saudara. Ya, membuat cocok. Saudara lihat stop kontak itu membuat cocok sampai yang ilahi bisa ngalir ke saudara. Ada banyak orang saudara ya, dia nggak pernah mencocokkan dirinya dengan Tuhan dan dengan pemimpin. Sekali lagi saya mau terangkan buat saudara. Kalau ada domba di sini, domba nih banyak ya. Saudara gembalanya yang ikut bahasa domba. Gitu. Dombanya yang, atau domba yang harus belajar suara gembala. Domba. Nggak ada cerita Tuhan harus belajar bahasa kita. Kita harus belajar bahasa Tuhan. Nggak ada cerita saudara harus mengharuskan saya belajar bahasa saudara. Saudara harus belajar bahasa saya. Nah, banyak orang tidak bisa mencocokkan. Saudara. Pada waktu Tuhan bilang berkat, bahasa kita berkat adalah uang. Padahal kata berkat di hadapan Tuhan adalah perjanjian. Saudara adalah saudara urapan, adalah didikan. Kita harus ngerti. Saudara kita harus ngerti. Gak bisa kalau kita tidak mencocokkan diri dengan bahasa Tuhan. Amin. Saudara di dalam Tesalonika 1 ayat 11, sekali lagi the message bagus banget. Dikatakan begini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tapi hari yang lebih luar biasa lagi sudah dekat. Dan kita tahu ada hari kemuliaan yang lebih besar lagi. Ada hari saudara yang namanya tuaian yang lebih besar lagi. Ada hari saudara pengangkatan yang lebih luar biasa lagi. Kami berdoa untukmu sepanjang waktu. Agar Tuhan membuat dirimu cocok pas dengan panggilanmu. Supaya Tuhan bisa mengisi kamu dengan ide. Saudara dengan energinya sendiri. Dan imanmu saudara. Ya, itu membuat engkau berhasil. Saudara berdoa agar dia mengisi ide-idemu dan tindakan imanmu dengan energinya sendiri. Sehingga engkau berhasil. Sekali lagi. Ya, ada banyak orang punya ide dirinya. Dan itu mengacaukan semuanya. Ini contoh yang kecil saudara. Berkali-kali kita ibadah. Dan saya itu menerima penglihatan. Ibadah itu penuh dengan asap saudara. Seperti di surga. Seperti saudara di bait Allah dulu. Dengan kemenyan. Loh sudah tahu loh. Ayatnya berkata, biarlah doamu bercampur dengan kemenyan. Memenuhi semuanya. Ya, dan membawa saudara masuk lebih dalam lagi. Loh sudah tahu. Saudara tetapi bertahun-tahun yang lalu saya punya ide lain. Saudara dan sekali lagi Alkitab berkata, The Message berkata, ide manusia itu silly atau bodoh. Dan seringkali kita merasa kita lebih pintar. Saudara dan ditulis di Alkitab loh, itu kemenyan. Tapi silly, saya ini punya ide silly. Apa? Minta dry ice. Dan saya minta dry ice sama Nike sampai saudara. Mungkin berapa, waktu itu berapa 50 kilo atau berapa ya? 50 kilo. Saudara dan saudara satu kilo aja sangat mahal. Dan waktu kita beli dry ice 50 kilo, mahal, dicoba saudara. Enggak ada satupun berasap, cuma di bawah dikit-dikit aja. Buang duit. Saudara gagal karena sok pintar.
Saudara dan saudara tahu setelah hari ini kita pakai kemenyan. Seperti kata Alkitab. Ya, kemenyan asli Bang Simon dan Dr. Lia bawain. Saudara mau tahu? Murah. Dan saudara cuma pakai segini loh. Seujung kuku. Seujung kuku. Sudah bisa membuat semuanya berasap. Kalau saudara kita mau penuhin semua ya. Gak mahal, bisa. Terus saudara bilang, Bu batuk-batuk, itu bagus, mencuci semuanya. Itu kayak diuap sama saudara ya. Saudara uap yang mengandung kayu putih. Saudara, karena itu benar, ada antiseptiknya. Saudara untuk mencuci semuanya. Sekali lagi, betapa silinya. Betapa bodohnya. Saya memakai ide saya dan bukan idenya Tuhan. Ya. Dalam hidup kita, dalam pelayanan. Jangan pernah saudara pakai idemu. Tapi belajar pakai ide Tuhan. Amin. Kalau saudara selalu mencocokkan dirimu. Itu loh, nyolok sama Tuhan. Istilah simpelnya nyolok aja. Saudara dalam hidup saya, kalau saudara tanya, apapun yang saya buat, kuncinya cuma satu, nyolok. Saya selalu ngomong begini, gak penting perasaan saya, penting perasaan Tuhan. Gak penting maunya saya, penting maunya Tuhan. Gak penting saudara, bahkan yang saya suka. Saya harus cocokkan yang saya suka dengan selera Tuhan. Dan setiap kali saudara bisa nyolok. Hari ini, saudara, setiap kali saya pandang saudara, saya bilang gini, wow. Saya gak pernah pilih Miss Irene yang tadi berdiri di depan, yang jadi sekretaris saya. Saudara, dulu saya memandang rendah dia, ini ngaku dosa. Melihat Miss Irene ngomong mikir gini, orang kayak begini kepahitan nih, wajahnya wajah kepahitan. Nah saudara ya, saudara jujur loh saudara, mana orangnya udah gak tahu di mana. Saudara ya, saya berkata ini wajah kepahitan. Jadi saya udah ogah sama dia. Tetapi saudara, Tuhan berurusan dan benar loh, penilaian saya gak salah. Saudara hari itu tapi Tuhan bilang aku mau dia. Tuhan rombak dia. Tuhan hajar dia. Saudara, Tuhan bahkan saudara menyakiti dia seperti dia. Tapi hari ini dia menjadi orang yang hatinya menurut saya salah satu dari orang yang hatinya paling besar. Untuk menerima, untuk mengampuni, untuk mengcover, untuk komunikasi, untuk saudara lobbying. Saya berkata orang ini betapa ajaib. Saudara, Tuhan bilang cukup saudara. Selera Tuhan, pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Waktu saya pertama kali ketemu Ibu Deborah Puji, saya lihat orang saudara ya kurus kering. Tapi Tuhan bilang, dia akan menjadi jenderal paling kuat di depan. Saudara, dia itu waduh kayak energi saudara ya, yang gak pernah habis. Saya baru dibawa beliau ke Pekanbaru dan saudara dia buatkan saya KKR di tengah hutan sawit. Wah, luar biasa saudara, kita kasih tepuk tangan buat beliau. Saudara, saya gak pernah khotbah di tengah hutan sawit. Dan beliaulah orang yang membuatkan saya saudara KKR di tengah hutan sawit. Dan saudara daknya atau tempatnya, saudara dia buat dalam waktu berapa? 4 hari. 4 hari saya bilang, ya saya berangkat. Saudara 4 hari dibuat saudara dak di tengah hutan sawit. Saudara tidak ber-AC tapi enak, anginnya banyak saudara. Anginnya itu sampai menjatuhkan apapun saudara ya. Karena anginnya banyak banget saudara. Saudara, tapi keren banget saudara ya. Saya rasa jenderal-jenderal besar seperti Kak Steve, Bang Simon, Bunita harus sana. Khotbah di tengah hutan sawit, keren banget, keren banget. Saudara mau teriak,
Saudara mau kumpulin 5.000, 10.000 orang. Saudara, tempat sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Tapi jangan manja, saudara. Jangan manja. Saudara, sejujurnya saya berangkat dari rumah itu jam 11 malam. Saudara, dan itu non-stop, saudara ya. Sampai saudara saya khotbah di sana. Jadi saudara, dan tidak ber-AC. Sesungguhnya kalau ber-AC itu lumayan menghemat energi. Kalau nggak ber-AC itu kan luar biasa, saudara ya. Antara panas, antara mesti teriak, saudara, karena lapangan terbuka dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, dan saya melihat beliau. Saya khotbah 5 jam, kemudian saya serahkan beliau. Dan beliau, saudara, seperti biasa tidak letih. Saudara, itu acara dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sekali lagi terbukti jenderal kita ya. Saudara, hari-hari ini kalau saudara kebaktian cuma sejam 2 jam, saudara sedang ketinggalan zaman. Saudara, dimanapun saya pergi, saudara, mereka sedang kebaktian 5 jam, 6 jam. Dan kemarin sama Ibu Deborah dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dia buat rekor baru. Dan saya mau berkata, siapkah saudara? Saudara, jangan malu, saudara. Kalau kita ini cuma 3 jam udah loyo, udah pegel. Ya. Jangan bikin malu Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah memberi kita energi. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan baru. Kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Hari-hari ini lawatlah saudara, mulai lawat saudara ya. Setiap tempat. Maka saat saudara melawat, Tuhan akan ikut melawat bersama saudara. Amin. Lawat gunung, hutan, lawat pesisir, lawat panti asuhan, lawat saudara setiap pelosok-pelosok, lawat pabrik-pabrik. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Tapi dia tunggu. Dia tunggu saudara berjalan. Saudara, itu hari merendahkan diri. Hari merendahkan diri. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, saudara, merendahkan diri itu ana, saudara. Jadi kalau saudara punya nama Ana, adakah di sini yang namanya Ana? Saudara, ya bukan ditindas, bagianmu terus merendahkan diri. Nah, saudara mungkin ketawa gini, saya enggak Ana. Loh, Hana itu sama. Jadi siapa yang namanya Hana, bagus itu. Jangan diganti. Hanya itu hey. Ya. Ananya merendahkan diri. Jadi dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan, bagianmu terus merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri. Itu namanya. Siapa di sini yang namanya Hana? Boleh angkat tangan. Nah, Cherry merendahkan diri. Hana soalnya. Ya. Nah, saudara, kata Ana, ya. Saudara, itu artinya memberi diri untuk Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita sesuai dengan selera Tuhan. Saudara, kata Ana artinya memberi diri ditindas. Memberi diri dididik, dibentuk sampai kita jadi seperti selera Tuhan. Saudara, yang keren itu artinya deal hardly with God. Sama pemimpin. Deal hardly. Saudara. Itu sama juga seperti Ruth megang kaki Boas. Saudara, dan banyak orang tidak mengerti ini. Sampai hari ini saya tahu saya sering sudah mengajar keras. Tapi belum apa-apa. Ya, belum banyak sebenarnya saudara. Yang saudara benar-benar saya tuntut. Saya didik keras. Saya bangga banget lah. Saudara, hari itu saya kasih tugas ini sama Kenis. Saudara, ini Kenis yang kerjakan. Hari-hari ini saya minta semua anak-anak muda saudara. Untuk cari ayat. Untuk gali, saya cuma kasih tema-temanya. Saudara, dan dia yang cari ayat. Saudara, hari itu dia harus menyelesaikan saudara. Menyelesaikan yang namanya tugas di sekolahnya. Saudara, dan kemudian saya kasih tugas. Dan dia bilang begini,
Mam, saya minta maaf ya. Saya harus serahkan dulu tugas saya. Saya bilang gak apa-apa, asal kamu beresin tugasmu. Atau saya kasih orang lain. Dia bilang tolong jangan. Tolong jangan kurangi tugas saya. Tolong jangan kasih ke orang lain. Biarkan saya menyelesaikan. Saudara, dan ujungnya dia setor ke saya. Itu jam 4 pagi, saudara. Dan saya tahu dia gak tidur sama sekali. Untuk mengerjakan saudara sekolahnya. Dan untuk mengerjakan kerjaan saya. Dan dia langsung berangkat, saudara, itu ke acara Yom Kippur. Saudara, dan hari itu saya tahu, saya langsung ngomong, gak tidur sama sekali ya? Enggak, Mam. Tapi dia ngomong sekali lagi, bilang begini, jangan kurangi. Jangan kurangi tugas saya. Bahkan kalau mau saya revisi, saya siap. Saudara deal hardly. Tapi ada banyak orang yang berkata, jangan hukum, jangan rubah, jangan tambah beban. Saya capek, saya nggak sanggup. Saudara, berapa banyak saudara berani deal hardly? Waktu saya pertama kali terima pelayanan untuk Mahanaim dan Bahtera, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, apapun yang semua hamba Tuhan lain gak mau buat, biar saya yang buat. Apapun yang semua orang bilang gak mungkin, biarkan saya yang melakukan. Dan apapun yang kata orang lain, kalau melakukan itu akan dianggap sampah, diejek, digila-gilain. Saudara ya, kita itu kan digila-gilain, saudara ya. Kata gila, tetapi juga orang mengejar kita. Karena orang jatuh cinta dengan kita, jadi digila-gilain istilah saya. Ya, plus dan minus. Saudara, dan sekali lagi saya berkata, itu bagian saya. Tapi kalau yang mudah, kalau yang enak, kalau yang dipuji semua orang, biarkan buat saudara-saudaraku. Kalau di titik yang paling berat, Ismail, biarkan itu jadi bagian saya. Saudara, ada Bu Iren di sini. Kalau kami masuk ke satu tempat, ada hotel. Hotel itu biasanya sedia beberapa kamar. Saya selalu ngomong begini, kasih semua yang terbaik buat yang lain. Nanti sisakan yang paling jelek. Yang panas, yang AC-nya gak beres. Yang menghadap tembok. Yang paling kecil, biarkan buat saya. Saudara, dan itu dari awal Mahanaim. Kita deal hardly sama Tuhan. Dan saya bangga kalau saudara ada di sini. Semua Mahanaim saya selalu berkata, kalau kita pergi dan ketemu dengan semua yang lain, biar kita kerjakan paling banyak. Biar kita kerjakan paling, saudara, berat. Dan itu sebuah kebanggaan. Tapi deal hardly saya berkata begini, kau boleh Tuhan gampar saya. Kau boleh pukul saya. Kau bahkan boleh ambil apa saja dari hidup saya. Engkau boleh injak saya. Dan Tuhan bilang, apakah engkau percaya aku letak? Dan kau letakkan apapun, saya bilang percaya. Di tanganmu, caramu selalu always is the best. Saya bilang saya bahkan gak bisa mendidik anak saya kok. Tapi saya tahu di tanganmu itu yang terbaik. Sekali lagi, beranikah saudara deal hardly? Saya meletakkan itu umur 9 tahun. Dan saya berkata saya tidak akan pilih pacar. Saya tidak akan pilih jodoh. Saya tidak akan pilih kota.
Saya tidak akan pilih sekolah. Saya tidak akan pilih saudara. Kapan saya punya anak. Saya sudah deal hardly sama Tuhan. Semua Tuhan yang menetapkan. Semua Tuhan yang pilihkan. Dan saya heart and soul dengan Tuhan. Saya enggak akan tidak menyukai apapun yang Tuhan sodorkan ke saya. Tuhan sodorkan yang namanya saudara. Saudara, sebuah pelayanan di desa saya akan menyukai. Tuhan sodorkan pelayanan pelacur saya akan sukai. Karena apa? Saya deal hardly sama Tuhan. Saya never berkata tidak atau melakukan dengan segenap hati. Itu sudah jadi pilihan saya. Saudara, sekali lagi itulah arti merendahkan diri. Saudara, itulah arti Yom Kippur. Saudara, dan yang terakhir saudara, merendahkan diri itu adalah keren saudara. Mazmur 45 ayat 12. Ya. Saudara, Mazmur 45 ayat 12 berkata, biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Saudara, kalau hari ini saya ketemu seseorang, bisa macam-macam. Yang ini, aduh, ketemu ini pasti harus sedia duit deh. Karena pasti butuh. Bu, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya, saudara ya, itu nggak bisa bikin gairah. Bisa bikin gairah nggak? Nggak bisa lah. Ya. Ada lagi ketemu yang satu, saudara ya. Walau bodohnya setengah mati. Jadi kalau nerangin mesti, begini ya. Ini satu. Bisa bikin gairah nggak? Enggak. Saudara, tapi kalau saudara ketemu ya seorang yang saudara ngomong satu kata, tiba-tiba dia, wah saudara, dia lakukan dan itu persis seperti yang kau mau. Kita bertukar bicara, saudara, itu membuat saudara bergairah, betul? Ya. Saudara, saya seringkali harus cari orang, saudara yang bisa bersautan dengan saya. Why? Saya jujur ngaku nih ya, saya ini gak sabaran saudara. Itu memang kelemahan parah. Saudara, jadi kalau nulis, kalau apapun saya ngomongnya pendek. Karena saya males saudara. Dan yang bisa mengerti saya gak banyak saudara. Tanya Bunita ya, kita ini saya kalau sama dia itu bergairah saudara. Apalagi kalau udah ngomongin seni, ngomongin lawatan, ngomongin KKR, ngomongin arak-arakan. Wah, saya bergairah sama Bunita. Saya ngomong satu, dia kembangin segudang. Saya ini selalu ngomong gini misalnya. Waktu KKR Bekasi berbagi bahagia. Sudah saya cuma ngomong satu. Nita, tahu Bekasi bangkit, apalah waktu itu saya sampai lupa. Saya cuma ngomong gini, Nita, saya pengen ya. Itu suasana semuanya. Ya, dibuka dengan Roh Kudus. Dia langsung bilang, oke Bu, saya sediain puluhan merpati kita terbangin. Nah itu Bunita. Dan dia bilang, saya akan siapkan orang arak-arakan. Saya siapkan lampu sepanjang semuanya. Saudara, itu Bunita. Saya minta hari itu, saudara, cuma 1 gerbang. Bikinin 4 gerbang. Kasih semua merpati. Itu Bunita. Dan saya selalu sangat bergairah. Hari ini, seberapa engkau bisa buat gairah? Sampai Tuhan bilang, makasih anak, aku selalu bergairah. Saudara, pada waktu awal Yom Kippur, terus Rosh Hashanah, Sukkot. Saudara, saya itu gairah banget. Saya udah punya rencana di otak. Nah, ini seandainya ya. Kita tuh gak PSBB. Kemudian ini hari-hari saudara enak ya. Saya Sukkot akan buat arak-arakan di jalan. Wah, itu hati saya. Lihat yang tepuk tangan Bunita sama Bunike. Kenapa? Mereka tahu hati saya. Dan begitu saya ngomong begitu, saya tahu di kepala mereka itu udah semua bayangan the best. Saya itu kalau nih saudara ya, ini gak zaman begini. Oh, saya tuh pengennya dari ujung ke ujung, saudara.
Saudara, saya kasih makanan, saya kasih segala macam. Dan orang lewat ambil makan. Kenapa tidak? Kita buat pesta, benar-benar pesta, betul kan? Ya, tapi maaf ya. Nggak jadi. Ya. Saudara, karena Sukot itu artinya pesta dan makan sepuasnya. Jadi hati saya sebenarnya pengen menyulap seluruh kompleks Mahanaim menjadi tempat pesta, tempat makan sepuasnya, saudara. Karena saya mau menerima itu sangat banyak. Tapi banyak orang, saudara, nggak ngerti, nggak nangkap. Mereka bilang, buat apa buang duit? Karena mereka tidak tahu itulah hati Tuhan. Pada waktu saudara dengan iman memakan, menerima, merayakan, maka itu terjadi semua dalam hidup kita. Terjadi semua. Saudara, untuk kita ke provinsi, kita butuh sekitar 4M untuk kita ke provinsi. Dan Tuhan gak utang, saudara. Semua kita cukup, betul kan? Semua cukup. Dan saya tuh baru ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, habis loh uang provinsi. Padahal semua harus balik. Karena semua minta lawatan, minta retret, minta KKR. Jadi semua harus balik. Saudara, dan Tuhan kemarin persis masuk Sukot, saudara. Tuhan kirim uangnya. Tuhan bilang, butuh? Saya kirim. Langsung Tuhan kirim lagi ratusan juta. Tuhan kita gak pernah habis. Tuhan gak pernah berhenti. Saudara, dia punya pesta buat kita. Sekali lagi kita mau beri tepuk tangan buat hambanya yang sudah ada di tengah kita. Saudara, biar hari-hari ini saudara benar-benar mengerti. Waktunya yang terakhir bahwa saudara masuk tudung. Ya, sebelum saya serahkan, saudara masuk tudung. Saudara, itulah arti pada saat kita merayakan, saudara, Yom Kippur. Ya, dan masuk tudung. Yang pertama, saudara, kita diampuni dari semua kesalahan kita. Tetapi masuk tudung yang kedua, next, langsung. Saudara, artinya sangat indah. Pertama, dinikahi. Saudara, mungkin saudara berkata, apa artinya? Bukankah kita mempelai Kristus? Kita dinikahi Tuhan, itu arti Yom Kippur. Saudara, dan sejak hari itu nama Tuhan ada di dalam nama kita. Saudara, dan kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan. Saudara, tetapi dinikahi artinya Tuhan bertanggung jawab buat hidup kita. Kalau suami gak ngasih duit, gak bertanggung jawab, itu bukan suami baik. Dan Tuhan kita suami yang luar biasa, amin. Jadi dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Saudara, tetapi bukan cuma itu saja loh. Saudara, saudara memberikan dirinya. Saya tutup dengan ayat Hosea 18 ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam apa? Keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Dan engkau akan mengenal Tuhan. Saudara, yang ajaib dia sediakan. Dan saya berdoa biar kita terima berkat ini. Karena kita percaya hari-hari ini dia berikan berkat yang luar biasa. Mari masuk dalam tudungnya. Tudung yang sangat ajaib. Jaminan yang sangat ajaib. Tidak ada asuransi yang bisa menjamin sampai dalam kekekalan. Kecuali dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tangan dan mari kita terima. Kami percaya, kami terima berkat Yom Kippur Tuhan. Kami terima kekuatan energi yang daripadamu. Kami terima Tuhan perjanjian kasih setia. Kami terima Tuhan kemuliaan. Karena engkau mengangkat kami. Engkau menjadi suami yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Mari angkat tangan kita mau tutup. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy.
Biarkan day and night itu keputusan kita menyembah Tuhan. Day and night, night and day and nations arise. Kami tidak akan berhenti menyembah. Kita tidak akan berhenti berdoa. Kita tidak akan berhenti beribadah. Kita tidak akan berhenti bersaksi. Kita akan terus naikkan penyembahan. Night and day and nations arise. You are worthy. You are worthy, oh. You are worthy. You are worthy. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari angkat rotinya. Ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pembawa kebenaran. Kemanapun kami pergi, menghasilkan buah. Kami menjadi orang-orang yang membawa sukacita, membawa hadirat Tuhan, membawa kesehatan, membawa keilahian, membawa kekuatan. Di dalam nama Yesus, kami terima semua yang ilahi masuk dalam hidup kami. Semua kelimpahan, semua yang luar biasa menjadi bagian kami. Yang supranatural adalah bagian kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.